Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Mari kita menghafal bersama-sama Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan, yang memberikan pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Inilah serangkaian berkat yang Allah pasti berikan kepada orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat menyukai perintah-perintahnya. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman yang berikut. Tuhan yang empunya firman, Engkau kekal adanya. Buka mata rohani kami supaya kami melihat kebenaran ini dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita merenungkan firman Tuhan dalam tema penggembalaan yang benar adalah wujud kasih kepada Allah. Penggembalaan yang benar adalah wujud kasih kepada Allah. Saya mengambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 17. Ini adalah peristiwa sesudah Tuhan Yesus bangkit, di mana ia menjumpai murid-muridnya, dan itu adalah penampakan dirinya yang ketiga kalinya sesudah ia bangkit. Yesus adalah gembala agung segala domba. Ia telah memberikan teladan yang luar biasa bagaimana ia mengembalakan hidup kita sebagai domba-dombanya. Secara pribadi, saya sangat mengalami bagaimana ia telah menjadi gembala agung dalam hidup saya. Ia telah memilih, ia telah menetapkan, ia telah memanggil, ia telah membenarkan dan memuliakan kehidupan saya yang telah hancur dan rusak oleh dosa. Rencana kekekalan Allah tidak pernah gagal oleh apapun. Bahkan oleh kegagalan kita sekalipun. Seperti diungkapkan oleh Ayub pasal 42 ayat 2. Ini adalah pernyataan dan ungkapan Ayub pada akhir dari kisah hidupnya. Bagaimana ia menarik semua kata-katanya yang tidak beres dalam penderitaannya yang begitu berat. Dan inilah pernyataannya. Setelah ia mengalami ujian iman dan ia lulus, setelah Allah berhadapan dengan ia secara pribadi melalui nasihat-nasihat yang Allah berikan kepadanya melalui utusannya yaitu Elihu, Ayub menyadari bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat, dan segala ciptaan yang menggambarkan kehebatan Allah. Dan Ayub mengakui bahwa dulu hanya dari kata orang saja ia mengenal Allah. Setelah ia menyadari kesalahannya, keangkuhannya yang menganggap dirinya lebih benar dari Allah, dan Allah menantang dia untuk menghadapi Allah secara pribadi, Ayub pun tunduk dan merendahkan diri, serta menarik semua perkataannya yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan ia mengeluarkan pernyataan yang luar biasa bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal.
Sebelum kita bisa menjadi gembala seperti yang Allah inginkan, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Menyadari siapa diri kita dan siapa Allah yang sudah menyelamatkan kita. Jika ini terjadi, barulah kita akan mampu menjadi gembala seperti yang Allah kehendaki. Jadi kita yang terlebih dahulu harus mengalami penggembalaan Allah dalam hidup kita. Barulah kita bisa menggembalakan domba-dombanya Tuhan dengan benar. Yesus Sang Gembala Agung ingin agar anak-anaknya sebagai domba-domba yang telah Ia gembalakan akan mampu menjadi gembala yang bertanggung jawab dalam bidang tugas yang Ia percayakan untuk kita masing-masing. Sebab apa? Rencana Allah tidak akan pernah gagal oleh apapun, karena Ia Maha Kuasa. Sesudah Ia bangkit dari kematian, sebelum Ia naik ke sorga, Ia menjumpai para murid dan memastikan, menanyakan kepada mereka, apakah mereka mempunyai lauk pauk? Itu memberi bukti bahwa sebelum Allah memberi saudara dan saya tugas dan tanggung jawab, Ia ingin memastikan apakah saudara sudah mengalami pemeliharaan Allah. Karena tidak ada seorang pun mampu untuk melakukan sesuatu kalau ia belum menerima dari Allah. Dan murid-murid menjawab, dia tidak punya lauk pauk. Lalu Yesus katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu dan kamu akan memperoleh. Yesus mengajar mereka untuk taat. Dan mereka taat, maka banyak ikan mereka peroleh menjadi lauk pauk mereka pada hari itu. Dan mereka akhirnya sarapan bersama-sama dengan Yesus. Yesus membagikan roti dan ikan kepada mereka. Ini yang Yesus katakan di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Yesus mau makan bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan Yesus. Barulah kita akan bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Kalau pengalaman persekutuan dengan Yesus ini belum pernah kita alami, kita tidak mungkin bisa menjadi gembala yang benar. Karena kita tidak mengalami pengembalaan yang dari Tuhan. Nah, sesudah sarapan itu, sesudah mereka makan bersama, barulah Yesus menanyakan pertanyaan ini kepada Simon Petrus. Sebuah pertanyaan juga yang Ia ingin tanyakan kepada kita masing-masing hari ini. Yesus bertanya, Simon anak Yohanes. Atau kalau kita aplikasikan sekarang, Priscilla anak Imade Cekung, itu ayah saya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada segala orang di sekitarmu? Lebih daripada segala berkat-berkat yang Ia berikan? Apakah kita mengasihi Dia lebih dari itu? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus lebih dari segala sarapan, lebih dari segala berkat yang Ia berikan kepada kita selama ini? Jika iya, apa buktinya? Petrus ditanyakan pertanyaan ini sampai 3 kali. Dan pada pertanyaan yang ketiga ia menangis. Ia sedih sebab ia sadar bahwa kasihnya kepada Yesus belum mencapai standar kasih yang Allah maksudkan. Yaitu mengasihi Allah tanpa pamrih. Mengasihi Allah walaupun bukan mengasihi Allah karena Ia memberi. Tidak perlu diragukan lagi soal pemberian Allah. Bagaimana dengan kita? Apa jawaban kita? Dan Petrus mengakui kegagalannya. Dan Yesus memberikan dia kekuatan. Saudaraku, Yesus meminta kasih kita itu diwujudkan dengan gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin pertanyaan muncul, domba Tuhan yang mana yang harus digembalakan? Saudara ingat, rumah tangga adalah institusi ilahi Allah yang pertama. Allah peduli dengan domba-domba yang ada di dalam rumah tangga, dalam institusi ilahi yang pertama itu. Saudara sebagai suami, saudara sebagai ayah, saudara sebagai istri, saudara sebagai ibu, engkaulah pendetanya. Engkaulah imamnya di dalam rumah tangga ini.
Engkaulah imamnya di institusi ilahi pertama ini. Dan gereja adalah institusi ilahi yang kedua. Pertanyaan saya, sudahkah Anda mengembalakan domba-domba Allah dengan benar di rumah tanggamu? Kalau pengembalaan di gereja, mungkin saudara hanya melihat pendeta atau gembala berkhotbah 1 kali seminggu. Tapi saudara percayalah, kalau tidak setiap hari gembala itu menyantap firman, kalau tidak setiap hari gembala itu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, khotbahnya kosong, saudara. Khotbahnya kering. Sebab itu saudara belajar mengembala mulai dari rumah. Di rumah setiap hari saudara harus mengembalakan. Dan hidup saudara dilihat secara transparan. Maka itu pemimpin-pemimpin yang hebat adalah pemimpin-pemimpin yang mulai dari rumah tangga. Gembala-gembala yang hebat adalah gembala-gembala yang tahu mengembalakan rumah tangganya dengan benar. Jika saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu belum menjadi gembala, belum menjadi imam di rumah tangga, tidak ada ucapan berkat imam di rumah tangga, tidak ada ucapan doa iman di rumah tangga, bertobatlah. Bukti bahwa Anda mengasihi Allah simple. Gembalakanlah domba-dombanya di rumah itu. Sebagai pelayan Tuhan di kategorial, ketua kategorial, pelayan Tuhan di jemaat secara menyeluruh sebagai gembala. Sudahkah para ketua kategorial, para staf gembala, gembala RYM, gembala anak, gembala senior, saya sebagai asisten gembala, saudara sebagai asisten gembala, saudara sebagai gembala senior, saudara sebagai pelayan Tuhan di setiap kategori. Sudahkah engkau melaksanakan tugas pengembalaanmu dengan benar? Tanyakan pertanyaan ini secara kritis kepada dirimu. Ayo evaluasi pelayanan saudara dan jawablah pertanyaan Allah. Apakah engkau sungguh mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Jika belum, ayo bertobat. Allah meminta bukti kasih kepadanya dengan cara yang simple. Gembalakanlah domba-dombanya yang ia percayakan pada tanggung jawabmu. Kasih dibuktikan dengan ketaatan. Kasih tanpa ketaatan adalah palsu. Selamat menjadi gembala yang bertanggung jawab penuh atas domba-dombanya Tuhan. Jangan khawatir soal kebutuhan lauk pauk. Ia pasti peduli. Mari saya berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan Gembala Agung segala domba, tanamkan di dalam pribadi kami sifat Gembala Agung yang ada pada dirimu. Sehingga kami mampu mengembalakan rumah tangga dan jemaat yang Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.